Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non Kategori 2 yang mengungkapkan kegelisahannya ya, bahwa seharusnya pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini tidak hanya berfokus untuk menyelesaikan tenaga honorer atau tenaga non ASN yang sudah masuk dalam database BKN saja, tetapi para honorer atau tenaga non ASN yang tercecer, artinya mereka yang belum masuk dalam database BKN, seharusnya juga diperhatikan atau diselesaikan gitu ya, diangkat seluruhnya menjadi P3K. Karena menurut amanat Undang-Undang ASN yang baru atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, itu harus menyelesaikan seluruh tenaga honorer atau tenaga non ASN maksimal bulan Desember tahun 2024. Jadi bukan hanya yang masuk dalam database BKN saja. Dan tentunya kita masih belum tahu ya, kita masih menunggu aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Apakah nantinya juga akan mengakomodir para honorer atau tenaga non ASN yang tercecer atau tidak? Kita tunggu saja, semoga secepatnya aturan tersebut bisa dikeluarkan. Dan kali ini untuk lebih jelasnya kita akan coba bacakan berita dan kita akan coba bahas berita tersebut ya, terkait dengan usulan agar honorer tercecer juga diperhatikan untuk bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan usulan agar pengangkatan honorer menjadi P3K di tahun 2024 ini bukan hanya bagi yang sudah terdaftar atau terdata di database BKN gitu ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya pengangkatan P3K 2024 bukan cuma honorer terdata BKN, yang tercecer harus diselamatkan. Kita coba bacakan ya. Usulan formasi P3K 2024 untuk tenaga kependidikan atau TENDIK sangat minim, bahkan ada daerah yang tidak mengajukan sama sekali. Kondisi tersebut membuat jumlah honorer TENDIK yang tidak terakomodasi tahun ini makin banyak. Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, TENDIK Herlambang Susanto mengungkapkan mereka telah melakukan pendekatan kepada masing-masing Pemda. Sayangnya, hasilnya tidak menggembirakan. Usulannya tidak ditambah karena alasan dana tidak cukup dan harus menuntaskan guru honorer. Kami kecewa dengan Pemda yang tidak serius memperjuangkan nasib honorer TENDIK. Seharusnya P3K 2024 ini milik tenaga teknis termasuk TENDIK, kata Herlambang kepada cpn.com Minggu 2 Juni 2024. Dia menambahkan, Pemda yang tidak mengusulkan formasi P3K 2024 untuk TENDIK harus diberi sanksi. Ada baiknya juga bila Presiden Jokowi memberikan nomenklatur bahwa seluruh honorer akan diselesaikan akhir tahun ini. Selain itu, penyelesaian ini harusnya penyelesaian honorer jangan hanya berfokus kepada honorer yang masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kalau memang tujuannya menyelesaikan honorer dan tenaga non ASN secara nasional, sesuai amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN, seharusnya yang tercecer pun juga diberi kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi P3K tahun ini. Dengan begitu, tujuan Undang-Undang 20 Tahun 2023 menyelesaikan honorer dan tenaga non-ASN benar-benar terlaksana dan terselesaikan, ucapnya. Menurut Herlambang, baik honorer K2 yang terdata, honorer tercecer itu hanya perbedaan kelompok saja. Tetapi sebenarnya mereka sama-sama tenaga non-ASN. Dia menegaskan, amanat Undang-Undang ASN pasal 66 bukan hanya untuk honorer masuk pendataan PKN, tetapi menyeluruh. Semua mempunyai kesempatan untuk diangkat. Frasa prioritas hanya bersifat administrasinya saja. Semisal dalam suatu daerah dibuka formasi, maka prioritas baru bisa digunakan dengan urutan K2, non K2 terdata, non K2 tercecer, honorer lainnya, terangnya. Bila daerah tersebut tidak ada honorer K2 maupun non K2 yang terdata, maka honorer non K2 tercecer pun menjadi prioritasnya.
Herlambang mengungkapkan, jika pemerintah pusat memprioritaskan honorer yang terdata, lalu apa hasilnya dari langkah pemerintah pusat untuk mendesak daerah dalam mengusulkan honorernya? Sementara daerah tersebut honorernya belum terdata di BKN alias tercecer. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan usulan ya agar honorer tercecer juga bisa diprioritaskan atau bisa diselesaikan diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Tetapi saya rasa pernyataan terakhirnya ini benar sekali gitu ya. Frasa prioritas hanya bersifat administrasinya saja. Semisal dalam suatu daerah dibuka formasi, maka prioritasnya baru bisa digunakan dengan urutan K2, non K2 terdata, non K2 tercecer, honorer lainnya. Jadi jelas gitu ya bahwa jika suatu instansi, misal pemerintah daerah itu tidak ada K2-nya, kayaknya kalau pemerintah daerah provinsi K2-nya mungkin kalau ada pun sangat sedikit gitu ya. Bahkan mungkin sudah banyak yang nggak ada gitu ya. Terus kalau provinsi juga kebanyakan kan polanya BLUD gitu ya kalau tenaga kesehatan. Jadi mungkin yang terdata di database BKN juga sangat sedikit. Jadi yang honorer yang tidak terdata pun atau tercacar pun seharusnya bisa menjadi prioritas karena memang tidak ada honorer yang masuk dalam database BKN kecuali mungkin guru gitu ya, guru dan tenaga kependidikan itu tadi. Tapi pernyataan ini saya rasa juga akan dipakai gitu ya pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Ya gimana lagi yang terdata aja tidak ada, mau memprioritaskan siapa kalau bukan yang tidak masuk dalam database BKN. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.